Indonesia, negeri yang kaya akan perbedaan. Dari Sabang sampai Merauke, kita hidup dalam keberagaman suku, agama, budaya, dan bahasa. Tapi, apa artinya keberagaman jika tidak disertai dengan harmoni? Harmoni sosial adalah kunci persatuan. Tanpa harmoni, perbedaan bisa berubah menjadi perpecahan. Hai semuanya. Kembali lagi sama aku, Kaisar Deandra. Aku Mutiara Larasati. Kita dari kelompok Sosiologi 2 akan menjelaskan lebih dekat ke kalian mengenai stereotip suku. Ras, stereotip itu apa sih? Nah, stereotip adalah generalisasi yang berlebihan dan seringkali tidak akurat tentang sifat atau perilaku suatu kelompok. Nah guys, dari penjelasan Laras tadi dapat disimpulkan bahwa stereotip suku adalah pandangan yang menyederhanakan sehingga terjadi ketidakadilan terhadap suatu kelompok etnis. Apabila stereotip etnis atau stereotip suku ini tetap dilanjutkan, maka hal ini dapat merusak harmoni sosial yang ada di tengah-tengah masyarakat. Kenapa sih teman gue yang Batak tuh keras banget ngomongnya? Gue gak suka. Tapi ya, orang Jawa tuh kayak suka basa-basi, lo ngerti gak sih? Iya. Tapi lo tau gak sih yang lebih parah daripada orang Batak sama orang Jawa? Apa? Orang tua. Woi, marah banget kalau ketawa gitu sih. Dia kayaknya ketinggalan gitu gak sih? Kayak di pedalaman gitu ya? Iya. Gimana tambah patut tentang stereotip suku? Terus pernah nggak sih lu kayak ngalamin tentang stereotip suku terus atau dengar tentang stereotip suku itu? Yang pertama, menurut gue stereotip suku tuh sebenarnya pandangan kita ke suatu suku yang sebenarnya belum tentu benar ya. Jadi kayak cuma persepsi kita aja kan sebetulnya. Terus juga sebetulnya gue tuh ngerasa ya kalau di sekitaran sini tuh masih banyak ya, apalagi kita kan di sekolah ini kan isinya tuh rata-rata kalau nggak orang Jawa orang Batak ya. Dan menurut gue tuh kayak terlalu banyak yang dibandingkan antara orang Batak dan orang Jawa yang kayak bilang orang Batak tuh suaranya besar-besar atau kayak apa orang Jawa tuh ngomongnya kecil, padahal enggak seperti itu gitu loh. Maksudnya mereka kan ngomongnya kayak suaranya nadanya tinggi itu bukan berarti mereka marah kan, emang mereka seperti itu gitu. Dan sebenarnya gue jujur sedih sih kayak kalau misalkan salah satu apalagi suku gue ya direndahin kayak gitu atau dipandang remeh sama orang kayak, karena menurut gue nggak semuanya tuh tentang yang negatif ya, kayak apalagi gue kan Jawa ya, apalagi kalau dibilang kayak orang Jawa tuh lemah, jujur menurut gue tuh sedih sih karena kayak padahal tuh kita tuh nggak semuanya lemah, emang kitanya aja lemah lembut gitu. Tapi kalian jangan khawatir ya guys, karena aku punya 4 cara gimana biar kita bisa membangun harmoni sosial kembali. Yang pertama itu ada dialog antar budaya dan agama, seperti di komunitas Peace Generation Indonesia. Nah, komunitas ini adalah komunitas yang mengadakan forum lintas suku dan agama untuk saling mengenal dan saling memahami. Yang kedua adalah pendidikan inklusif dan berbasis toleransi. Nah, contohnya sekolah-sekolah di Ambon, Papua, dan Bandung yang menerapkan kurikulum toleransi agar siswa tumbuh tanpa prasangka. Oke guys, terus yang ketiga, pemerintah kita nih, pemerintah Indonesia udah ngebuat undang-undang yang ngatur tentang stereotip suku ini. Nah, itu tuh ada di Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2008 ini adalah tentang penghapusan diskriminasi ras dan etnis dan menjadi dasar hukum untuk masalah-masalah ini dan menjaga kerukunan masyarakat Indonesia. Lalu, yang keempat, kita tuh juga memiliki peran individu masing-masing untuk melawan stereotip suku ini. Nah, kita ini dapat berkontribusi untuk melawan stereotip suku seperti tidak menyebarkan kata-kata atau ujaran kebencian seperti yang aku sama Laras tadi udah contohin di video kita sebelumnya. Lalu kita juga dapat menghargai cerita-cerita orang lain. Kita semua bisa memulai dari hal kecil. Tapi kan pada ada yang menyakiti suku lain, ajak temannya untuk mengenal budaya lain. dan sebarkan pesan positif
Sekian penjelasan dari kami. Terima kasih.